Udah tes DNA saja kalau mau ngaku cucu Nabi. Bahkan ada yang lebih berani seperti ini. YDNA itu catatan Tuhan, catatan nasab bisa dipalsukan, tapi DNA tidak bisa. Sekilas klaim ini terdengar masuk akal. Kalau benar YDNA adalah catatan Tuhan, maka ia seharusnya membuktikan bahwa manusia memang berasal dari satu pasangan sejati, yaitu Adam dan Hawa. Tapi begitu dibuka catatannya, ternyata isinya justru mengguncang kisah itu sendiri. Jarum Labas, follow dan subscribe Pembenyang Kantor sekarang. Dalam artikel yang berjudul Did Adam and Eve Really Exist, penulisnya mencatat dua figur genetika, mitokondrial Eve dan Y kromosom Adam. Mitokondrial Eve adalah nenek moyang perempuan yang garis DNA ibunya masih diwariskan ke semua manusia modern sekarang. Usianya diperkirakan 180 hingga 200 ribu tahun yang lalu. Sementara Y kromosom Adam adalah leluhur laki-laki yang garis ayahnya masih bertahan pada semua pria modern di masa sekarang. Usianya diperkirakan antara 50.000 sampai 210.000 tahun yang lalu. Sekilas, istilah Eve dan juga Adam ini mirip dengan Adam dan Hawa versi kitab suci. Tapi masalahnya cukup besar. Ternyata mereka tidak hidup sezaman. Bisa jadi mitokondrial Eve hidup 200.000 tahun lalu, sedangkan Y Adam baru ada sekitar 50.000 tahun kemudian. Ahli biologi Dennis Venema dalam tulisannya berjudul Mitochondrial Eve, Y kromosom Adam and Reasons to Believe menambahkan hal yang lebih telak. Populasi manusia purba itu tidak pernah menyempit ke dua orang saja. Analisis variasi DNA menunjukkan jumlah minimalnya itu sekitar 10.000 orang. Jadi Adam dan Hawa di masa itu kemungkinan ada sebanyak itu. Dengan kata lain, kita yang hidup di masa sekarang itu sebenarnya berasal dari kerumunan, bukan dari satu pasangan yang bernama Adam dan Hawa. Buat gampangnya begini, coba bayangkan sebuah hutan. Kitab suci bilang semua pohon itu berasal dari satu bonsai, tapi genetika menemukan bahwa hutan itu selalu penuh dengan ribuan pohon dan ribuan batang. Adam dan Hawa versi genetika hanyalah dua pohon yang kebetulan cabangnya masih bisa dilacak hari ini, tapi mereka bukan asal muasal yang tunggal dari semua pepohonan di hutan tersebut. Narasi agama menuntut kita percaya bahwa Adam dan Hawa adalah pasangan pertama dan universal. Mereka berdua hidup semasa sekitar 6.000 tahun yang lalu. Sementara genetika berkata leluhur kita itu muncul dengan populasi besar dengan Adam dan Hawa versi DNA yang bahkan tidak pernah bertemu satu sama lain. Jika benar YDNA adalah catatan Tuhan, maka catatan itu justru sedang mengatakan Adam dan Hawa versi kitab suci itu tidak pernah ada sebagai pasangan tunggal. Disinilah dilema yang tidak nyaman itu muncul. Mau percaya kitab suci yang menuntut satu pasangan 6.000 tahun yang lalu, ataukah percaya DNA yang menunjuk kerumunan ribuan orang yang hidup ratusan ribu tahun yang lalu? Jika catatan Tuhan seharusnya konsisten, kenapa kitab suci dan YDNA itu justru bersuara bertentangan? Saya sengaja mengajukan pertanyaan ini karena sulit untuk merangkul keduanya sekaligus.